Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Saiful Mutadin dari SMA Negeri 1 Ciwidey, CGP Kabupaten Bandung, angkatan kedua. Perkenalkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 21 dan 22 tentang pembelajaran berdiferensial dan KSE. Pada tahapan aksi nyata ini, pertama saya akan melampirkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP diferensial yang sudah memuat materi KSE. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan sintak Merdeka Belajar. Nah, RPP yang sudah saya susun ini terdiri dari identitas sekolah, kemudian tujuan pembelajaran yang terdiri dari setelah siswa mempelajari materi ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah pertama memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya, menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar, menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju C. Kemudian memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar. Nah, mudah-mudahan saja dengan tujuan ini sudah tergambar apa ya kompetensi yang akan diharapkan dapat dimiliki oleh para siswa. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, ini medianya menggunakan worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian berisi video pembelajaran, presentasi, voice note dan sebagainya. Alat dan bahan adalah penggaris, spidol, papan tulis, laptop yang digunakan oleh para siswa untuk kegiatan Zoom meeting. Model atau media pembelajaran ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang digunakan sebagai pendekatan saintifik. Kemudian pembelajarannya adalah pembelajaran kooperatif learning, menggunakan kelompok diskusi yang berbasis masalah atau problem based learning. Nah, dalam kegiatan ini nanti saya akan membuat kelompok diskusi anak-anak agar anak-anak mampu bekerja sama satu sama lain. Adapun kegiatan pembelajarannya yang pertama adalah pendahuluan, di mana peserta didik memberi salam, berdoa sebagai wujud dari kesadaran penuh atau meaningful terhadap dirinya sendiri. Kemudian guru memberikan link daftar hadir peserta didik. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Pertemuan ke-1 ini dengan menggunakan sintak mulai dari diri, di mana peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali kemampuan dasar mereka yang terkait dengan materi konsep limit fungsi aljabar. Kemudian sintak yang kedua adalah eksplorasi konsep, di mana pada saat eksplorasi konsep ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplor materi konsep limit fungsi aljabar dari berbagai sumber, mau buku paket, suplemen, searching Google, YouTube, dan lain-lain sebagai bentuk diferensiasi produk. Guru memberikan link video pembelajaran buatan guru yang menerangkan materi konsep limit fungsi aljabar. Nah, pada tahapan eksplorasi konsep ini saya menerapkan diferensiasi produk yang berbeda antara satu siswa dan yang lainnya. Pada pertemuan kedua saya langsung ke sintak refleksi atau R, di mana kegiatannya guru memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi pengetahuan dan pemahaman mereka setelah mengeksplor materi dari berbagai sumber dan penjelasan guru melalui video pembelajaran. Guru menampung hasil refleksi siswa dengan format yang berbeda sesuai dengan masing siswa, minat siswa, baik itu tulisan, voice note, maupun video refleksi.
Ini merupakan wujud dari diferensiasi kesiapan belajar. Guru meminta siswa membentuk kelompok heterogen dari sisi kemampuan, gender, budaya maupun agama sesuai pembagian kelompok yang telah direncanakan. Guru memberi tugas sebagai bahan diskusi kelompok murid. Nanti guru juga menjadwalkan presentasi kelompok diskusi melalui kegiatan Zoom meeting. Nah, dalam refleksi ini termasuk persiapan untuk demonstrasi kontekstual yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda, di mana diferensiasi kepersiapan belajarnya itu bisa ditujukan dengan hasil refleksi siswa, baik itu mereka menggunakan tulisan, voice note, atau maupun video refleksi. Nah, mereka mengunggah hasil ini tentang pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Pada pertemuan ketiga, ini demonstrasi kontekstual. Guru membagikan lembar aktivitas siswa atau LKPD yang berisikan masalah dan langkah pemecahan, serta meminta siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Guru berkeliling atau memantau ruang Zoom diskusi kelompok, mencermati siswa bekerja, mencermati dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan bantuan atau scaffolding berkaitan dengan kesulitan yang dialami oleh siswa, baik secara individu, klasikal maupun kelompok. Guru meminta semua kelompok bermusyawarah untuk menentukan satu kelompok yang mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusinya secara runut, sistematis, santun, dan hemat waktu. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa dan kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan tambahan dengan baik. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok penyaji dengan sopan atau memberi tanggapan positif. Guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban kelompok penyaji serta masukan dari siswa lain dan membuat kesepakatan bila jawaban yang disampaikan siswa sudah benar. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai jawaban berbeda dari kelompok penyaji untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya secara runut, sistematis, santun, dan hemat waktu. Apabila ada yang lebih dari satu kelompok, maka guru meminta siswa bermusyawarah menentukan urutan penyajian mereka. Nah, dalam demonstrasi konseptual ini beberapa kegiatan yang mencerminkan tentang diferensiasi diantaranya adalah diferensi minat dan juga kesiapan, kemudian juga peserta atau para siswa dituntut untuk berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian pada pertemuan keempat ini ada saya lanjutkan dengan sintak elaborasi, di mana kegiatannya adalah guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini tetap berkaitan dengan materi, yaitu konsep limit fungsi aljabar. Peserta didik mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai limit fungsi aljabar dalam kegiatan elaborasi ini, di mana saya sebagai guru juga saya memberikan penjelasan tanggapan terhadap hasil yang telah diberikan oleh siswa pada kegiatan di demonstrasi konseptual, sekaligus memberikan penguatan terhadap materi-materi yang dianggap susah oleh para peserta didik. Pada pertemuan kelima ini saya menggunakan sintak kaitan antar materi, di mana tahapannya adalah guru beserta peserta didik mengupas tuntas materi konsep limit fungsi aljabar dan mengakomodir hal-hal yang belum dipahami siswa terkait materi dan penyelesaian soal yang berkaitan dengan konsep limit fungsi aljabar.
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dengan hal-hal yang telah dipelajari terkait konsep limit beban. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Pada kaitan antar materi ini, saya sebagai guru memberi kesempatan ke seluas-luasnya kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami atau soal-soal yang menurut mereka susah untuk dipecahkan baik secara individu maupun kelompok. Kemudian pada tahapan terakhir adalah aksi nyata di mana saya memberikan tugas-tugas kepada anak-anak baik itu secara pribadi maupun kelompok dengan menggunakan dengan mengakomodir diferensiasi produk. Siswa yang memiliki minat pada bidang audio bisa menggunakan voice note untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan, atau misalkan anak yang berminat pada bidang video, mereka juga diberi kesempatan untuk membuat video tentang materi yang telah dipelajari, atau mungkin saja anak yang berminat pada kinestetik, memiliki minat kinestetik, mereka cukup membuat makalah tentang materi yang diberikan. Kemudian di bagian penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Guru juga memberikan penugasan proyek yang disesuaikan dengan minat, kesiapan, serta profil belajar siswa. Guru juga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan kemudian berdoa sebagai wujud dari kesadaran sosial dan emosional, kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Demikian rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Mudah-mudahan saja semua ini bisa menjadi bahan acuan bagi teman-teman guru yang lain dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan sintak merdeka belajar. Dan mudah-mudahan saja RPP yang saya buat ini menjadi bahan atau acuan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau PJJ, di mana sebagai guru kita harus punya inisiatif atau inovatif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan menyenangkan bagi para siswa yang memang pada saat PJJ ini mereka harus belajar dengan di rumah saja. Nah, berikut ini saya akan sampaikan bukti-bukti fisik mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan, di mana pada saat pendahuluan saya menyuruh siswa untuk masuk di Google Class. Guru memberi motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan pada sintak mulai dari diri, siswa menuliskan kemampuan dasar materi yang dipelajari. Ini bukti fisik yang telah saya laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Dan juga mereka mengeksplorasi konsep. Nah, guru memberikan kesempatan kemudian untuk mengeksplor materi. Nah, di Google Classroom ini saya berikan materinya, paparan materinya dan link materi video pembelajaran yang saya buat atau link yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari oleh para siswa. Kemudian saya juga menyampaikan kepada anak untuk mempelajari suplemen yang telah dibuat dan dapat dipelajari oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah,
Kemudian,